Yang terakhir, dalil yang diangkat dalam insan kamil berpuncak di suratul Ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Begini, sebelum itu saya ingin menjelaskan bahwa tafsir memang hanya dikenal tafsir itu ada dua. Pertama, tafsir dengan akal, ro'eh, akli. Kedua, tafsir dengan asar. Ulama tafsir mengatakan, apakah tafsir orang sufi dimasukkan kepada tafsir akal? Tidak. Kenapa? Karena penafsirannya bukan dengan akal, tetapi dengan kalbu. Maka dikeluarkan dari kategori dua tafsir ini. Bukan dikatakan bahwa tafsir itu tidak betul. Terkadang ulama salah baca, oh tafsir sufi tidak termasuk kepada dua tafsir ini, berarti itu salah. Bukan, karena dia bukan akal dan bukan dari nas, asar. Namun akhirnya tafsir itu tafsir tersendiri. Nah, saya ingin jelaskan bahwa sebenarnya tafsir sufi itu ada dua. Pertama, tafsir isyari. Kedua, tafsirun nazari. Apa tafsir isyari? Menafsirkan Al-Quran dengan makna isyarat. Terganggu sudah hujan. Tafsir isyari itu adalah menafsirkan Al-Quran dengan bahasa simbolik, bahasa isyarat. Ditafsirkan dengan bahasa-bahasa simbolik, bahasa-bahasa isyarat. Karena orang-orang sufi memahami tafsir itu, setelah dia memahami lafalnya, maknanya, dia memahami makna yang jauh, yang luas, yang tidak tertampung di dalam tafsir akal itu, maka disebut isyari. Adapun tafsir nazari, bahwa orang sufi telah punya pemahaman agama kepada akidah dan kepada tauhid, kepada fikih, ya, secara rohani. Kemudian mereka mempunyai terminologi seperti Nur Muhammadi, seperti martabat 7, seperti misalnya ketika melihat Allah dengan makhluknya, bagaimana untuk menjelaskan bahwa kita ini tidak ada, yang ada hanya Allah. Maka dia susun pemahamannya dalam teori martabat 7, seperti gambar yang muncul di layar yang dilahirkan oleh proyektor misalnya. Ada 4 martabat. Sebetulnya ulama dulu hanya 2 martabah, uluhiyah, nasutiyah. Tetapi kemudian berkembang, ya, menjadi 4. Apa? Zat, sifat, fi'il, dan kemudian infial. Nah, ini yang hadir semua mengerti, jadi saya nggak perlu jelaskan, hanya saya menyebutkan saja martabat 7. Maka mereka mempunyai istilah-istilah sendiri tentang memahami agama, memahami tauhid, memahami Allah dan makhluknya, dan menyebut tentang apa yang ada di rohani, akhlak agama itu, hakikat agama itu. Maka istilah-istilah itu dia coba untuk taksiskan, ya, dia coba untuk kembalikan ke Al-Quran. Maka seperti Imam Abdul Qadir Al-Jilani dalam kitab tafsir Al-Jilani misalnya, ya, beliau menafsirkan ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Semua tafsir mengatakan ghairil maghdubi Nasrani, waladdallin Yahudi misalnya. Sedangkan orang sufi tidak. Tafsirannya adalah yang tergoda setan dan yang tergoda nafsu. Karena mereka yang kafir bukan jasad tetapi nafsunya. Orang Islam pun kalau hidup dengan nafsu, maknanya sama dengan orang kafir. Cuman kita casingnya, hukumnya orang Islam dan tidak abadi di neraka karena kita mengakui Nabi. Tetapi hakikat Nabi tidak ada di dalam diri kita. Dan ini tidak ada tafsir akal. Maka itu ada istilah-istilah itu. Maka dikembalikan tafsir itu, ditaksiskan, diasaskan kepada Al-Quran. Nah, maka bapak-bapak dan ibu-ibu, ketika Syekh Abdul Karim Al-Jili
ingin menerangkan bahwa Allah memberikan nurnya semuanya kepada Nabi Muhammad SAW, yang disebut oleh orang sufi insan kamil, ya, atau wali atau kutub. Ini istilah, ya, ketika nur itu ada di selain Nabi, karena tidak boleh disebut Nabi, la Nabi ba'dah, ya. Kalau Rasul risalah itu berkaitan dengan syariah, tapi Nabi nubuah itu berkaitan dengan hakikat dan akhlak. Maka la Nabi ba'dah berarti tidak ada yang disebut Nabi, meskipun dia pembawa berita tentang Tuhan di dalam dirinya, bukan di dalam lisannya, yaitu insan kamil hakikat Muhammadiyah. Jadi bukan bicaranya tapi perilakunya, sikapnya, pandangannya, tauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena memang diciptakan untuk itu. Maka orang yang mengenal Allah adalah orang yang telah ditajalikan semuanya Allah kepada dirinya, dan itu adalah Sayyidina Muhammad SAW. Makhluk tidak ada, jasadnya, zahirnya Allah yang membuat sempurna. Itu sebab insan kamil itu ada dua artinya, jasad dan ruh. Jasad adalah manusia, semua insan kamil meskipun kafir jasadnya, tinggal ruhnya. Maka ruhnya pun Allah berikan sifat dan asmanya yang jamal, karena sifat asma yang jalal ada di zahir, maka sifat asma dan sifat yang jamal ada di ruh. Jika jamal dan jalal sudah jadi satu, sama-sama sempurna, maka dia kamal, maka itulah disebut insan kamil. Kamilnya adalah ketika ruhnya sepenuhnya telah mendapatkan sifat jamal Allah, maka dia kamil. Artinya dia adalah suratullah, suratul haq. Dia mengetahui Allah dari penerangan, penjelasan, tajalli Allah semuanya kepada dirinya, zahiran wa batinan. Dan itu yang paling sempurna adalah Nabi. Selain itu tidak sama dengan Nabi, tapi warisnya seberapapun persennya, tapi dia adalah orang yang mengenal Allah. Itulah insan kamil. Jadi insan kamil itu istilah, hak isinya adalah semuanya Allah yang Allah tajalikan kepada surahnya, yaitu makhluk manusia, yaitu Muhammad. Maka ketika teori ini dicari dalilnya, maka dalilnya adalah yang paling tepat, qul huwa Allahu ahad. Nah, kemudian bagaimana? Karena Al-Quran, bapak-bapak dan ibu-ibu, Al-Quran ini sepakat ulama nahu dan balaghah. Kita paham nahu dan balaghah, silahkan lihat ayat Al-Quran, kita pasang ayat itu dengan kaidah nahu yang macam-macam, tetap artinya tidak salah. Contoh begini, alif lam mim, dzalikal kitabul la raiba fi. Kita baca begini, dzalika mubtada, al kitabu khabar, la raiba fi adalah sifat. Betul? Maknanya tidak salah. Dzalikal kitabu mubtada, la raiba fi khabar. Betul? Atau dzalikal kitabu la raiba fi mubtada, hudal lil muttaqin khabar. Betul? Sudah disungsang singsung Quran itu, kaidah nahunya tidak akan salah, karena Al-Quran itu adalah kalamullah. Maka ketika Syekh Abdul Karim ingin mempunyai dalil tentang ruh yang sempurna ini, sifat jamal Allah ini yang akan masuk ke tubuh yang sempurna itu dari surah sifat jalal Allah, maka dia jadi kamal, maka dia adalah yang mengenal Allah, maka dia suratullah, suratul haq. Sebagaimana hadis Nabi, innallaha khalaqa Adam ala suratihi, ay ala suratir rahman, dan ayat-ayat yang lain yang digunakan oleh. Maka kul huwa, secara argumentasi bahasanya, huwa itu kembali kepada ke belakang, meskipun boleh kembali kepada ke depan, tapi umumnya kembali ke belakang. Ke belakang tidak ada. Kalau kita cari Allah memang gaib mutlak, dan kita temukan Allah pada orang yang kita jalikannya, yaitu insan kamil. Maka kembali ke situ. Kalau tidak, di mana mereka mengetahui Allah? Kul huwa, huwa itu kembali kepada majlanya, surahnya, dan secara argumentasi bahasanya ada pada kata anta. Itu hanya argumentasi bahasa, karena nahu memang boleh dipasang bagaimanapun. Kul huwa, yaitu kamu.
adalah Allahu Ahad, yani suratullahu Ahad, karena tidak ada yang seperti Nabi. Satu-satunya hanya Nabi, yang lainnya adalah warisnya. Maka di dalam kitab Kashfur Raqim, Imam Abdul Karim Al-Jili juga beliau membahas tentang Allah. Allah ada 5 huruf, alif, lam, alif, ha. Ha jika isba, ya, jika isba, karena Allahu jika isba domah mak wow, yaitu huwa. Dan ha itu bulat seperti mata, dan ha itu adalah isyarat daripada huwa, yaitu huwiyatullah, yakni identitas Allah. Maka huwa adalah insanul kamil. Maka kul huwa insanul kamil, Allahu huwa. Ini pun hanya argumentasi bahasa. Itu sebab dikatakan ini tafsir An-Nadhari, yang dia punya teori daripada kasyaf itu, kemudian dia coba lihat Al-Quran dan tidak salah berdasarkan argumentasi bahasa, dan kemudian kandungan kasyaf tentang tauhid dan keesaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dikatakan huwa huwiyatullah. Maka insan kamil adalah ainullah, ka'ainil insan. Bagaimana memahaminya? Insan kamil adalah ainullah. Insan kamil itu adalah surah Allah yang sempurna. Kalau tidak sempurna, Allah tajalikan, ya tidak akan kenal Allah, ya. Nah, maka kemudian ka'ainil insan, seperti mata manusia. Bapak-bapak dan ibu-ibu, dari anggota tubuh kita, ya, dari semua anggota tubuh kita, kepala, tangan, telinga, kuping, dan semua, mana yang digunakan untuk menyaksikan dan melihat? Adalah mata. Mata ini umpama manusia dari semua ciptaan ini. Begitu juga manusia adalah yang melihat Allah dari semua ciptaan ini. Dan itu juga argumentasi secara filsafat. Bukan itu yang paling penting, tetapi adalah mendapatkan akhlak Muhammad. Dengan nama istilahnya insan kamil, siddiqin, muqarrabin, wali, kutub, dan istilah-istilah lain, dan bahkan banyak simbol-simbol lain. Itu adalah untuk menunjukkan bahwa kaya di dalam Islam itu.